Impact Kids. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali kembali bersama kalian di Impact Kids Gereja Baptis Pertama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan, kebahagiaan, dan berkat Tuhan yang telah kita terima. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh datang kembali kepada Tuhan di dalam doa kami. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami siap untuk belajar dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya dapat melakukannya dalam hidup kami. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Mari kita bersama-sama membacanya. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Adik-adik, apakah kalian punya pengalaman pernah diejek atau diperlakukan tidak baik oleh temanmu? Namun, meskipun temanmu tidak baik, kamu tetap baik kepada dia. Mengapa? Karena kamu mengerti bahwa sekalipun diperlakukan tidak baik, sebagai anak Tuhan harus tetap menunjukkan kasih kepada mereka. Kamu taat kepada Tuhan dengan melakukan firman-Nya, yaitu mengasihi. Nah, adik-adik, pagi ini juga kita belajar dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 17, di mana kita anak-anak Tuhan sadar bahwa telah dipilih oleh Tuhan. Nah, karena kita sudah dipilih, maka sudah seharusnya kita hidup benar sesuai dengan firman-Nya. Seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Adik-adik, kalau kita mau hidup taat kepada Tuhan, maka kita harus melakukan firman Tuhan. Bagaimana sih caranya taat kepada Tuhan? Adik-adik jangan lupa bahwa banyak cara untuk kita menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Misalnya, taat kepada orang tua, rajin baca firman Tuhan, doa, sekolah minggu, ibadah di gereja, memperlakukan orang lain dengan baik dan penuh kasih. Itu merupakan cara-cara melakukan perintah Tuhan. Masih banyak yang lainnya juga. Mari kita lanjutkan Kolose 3 ayat 15 dan 16. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat
mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan yang terakhir adik-adik, dari Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah adik-adik, ketika kita taat melakukan firman Tuhan, sudah tentu hidup kita akan menunjukkan suatu perubahan yang baik dalam diri kita, dan biarkan orang lain melihat sesuatu yang baru dari kita. Maksudnya apa? Kita membuang hal yang tidak baik yang ada dalam diri kita dan menggantinya dengan hal-hal yang Tuhan Yesus inginkan. Adik-adik, sudah tentu perubahan ini terjadi jika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena hanya Dialah yang sanggup mengubah kita. Adik-adik, ketika kita berubah, orang lain melihatnya dan mereka akan ingin tahu siapa yang mengubah kalian, sehingga melalui kalian Tuhan Yesus dapat dikenal. Dan kita berdoa, mereka juga boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Tolong kami supaya kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, senang sekali pagi ini Kak Yanti dapat merenungkan firman Tuhan bersama dengan kalian. Tetap semangat dan taat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi di Impact Kids berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Impact Kids.